semangat baru. Meskipun sudah siap, ya, semangatnya pagi. Baik, pada kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa bersua di tempat ini, kita bisa mengikuti perkuliahan dengan sehat dan baik. Dengan salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saya dikasih waktu hanya 5 menit ya. 5 menit itu biasanya hanya sebentar saja. Sampai 10 ya. Katanya kalau hukum itu kuliah terserah antum, sampai ada dosen. Saya ingin bertanya dulu, siapa di sini ketika diminta untuk berdiri di depan masih gugup atau masih ada rasa takut gitu? Atau kalau misalnya tiba-tiba disuruh tampil tidak ada, langsung kaget? Berarti Anda tidak salah tempat. Anda sudah berada di jalur yang benar. Sama tadi malam Om Leader itu bertanya ke grup, siapa di sini yang siap mengisi besok? Maka saya paling utama mengisi. Kenapa saya mengisi duluan? Bukan karena saya yang paling jago, tidak. Bukan karena saya yang paling pintar dari teman-teman, bukan. Tapi bagaimanapun pasti akan dapat giliran. Cepat atau lambat. Tapi sebenarnya bukan itu. Ada hal sebenarnya yang ingin saya kendalikan di situ. Apa yang ingin saya kendalikan adalah ketakutan dan rasa was-was itu. Kalau terlalu lama dipikir, maju tidak. Biasanya yang mendominasi itu adalah rasa takut. Apalagi kalau dibayangkan ini Om Sa'id, dibayangkan dengan ada Kamsir, ya kan? Ada rasa takut. Tapi kalau kita langsung saya siap, maka kita ada ide positif, saya harus bisa. Sehingga saya langsung mengatakan saya teringat dengan satu kisah. Kisah ini yaitu kisahnya Ibu Sina. Beliau melakukan sebuah eksperimen, yaitu menyiapkan 2 kambing yang umur kemudian beratnya sama dan 1 ekor serigala. Ibnu Sina memasukkan 3 hewan ini ke dalam kandangnya masing-masing. Yang membedakan adalah kambing 1 itu tidak melihat serigala. Kemudian kambing kedua itu dia lihat serigala. Jadi ditempatkan di tempat yang berbeda, tetapi dengan posisi yang satu tidak melihat serigala, yang satunya melihat serigala setiap hari. Lalu apa yang terjadi teman-teman sekalian, kakak sekalian? Serigala yang satu tadi tumbuh dengan sehat. Ya, adapun kambing yang kedua, dia kurus bahkan mati. Suaranya kayak gini. Ya. Sama tadi. Sehat dan yang satu mati. Menurut kesimpulan dari Ibnu Sina tadi ini adalah kenapa kambing itu mati? Karena ada rasa ketakutan dan was-was yang setiap hari dia pikirkan. Dia selalu mikirkan saya tadi diterkam oleh serigala tadi. Sementara yang kambing yang saat yang tidak melihat, dia adem-adem saja. Pelajaran di sini adalah ya, kadang rasa ketakutan itulah yang mematikan kita dan potensi yang ada di dalam diri kita. Di semester 1 kita sudah belajar ya, tentang psikofundament. Salah satu materi intinya kita adalah subconscious, di mana di alam bawah sadar kita, disitulah sebenarnya potensi yang Allah berikan kepada kita, gudang harta karunnya kita. Tetapi karena keadaan kita berada dalam kotak, kita membelenggu diri kita, sehingga kita tidak mampu melihat potensi itu. Padahal Allah sudah bilang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap manusia itu punya potensi yang ada dalam dirinya, apakah fujur atau apakah kebaikan atau keburukan.
tergantung nanti pikiran. Kalau kita ambil tadi contoh di serigala yang mati, yang dipikirkan setiap hari itu adalah diterkam, maka muncul perasaan takut. Kan kalau itu kan terjadi ya, pikiran, kemudian perasaan. Itu yang bolak-balik, lihat lagi, diterkam lagi, takut lagi, lihat lagi, diterkam lagi, takut lagi. Itu yang bolak-balik sehingga menjadi jiwa. Maka di pelajaran semester 1 kita belajar tentang subconscious. Bagaimana kita mengaktifkan insting kita supaya kita menjadi manusia yang BNT. Ya, terlebih yang seperti ya. Ketika kita sudah bisa keluar dari belenggu tadi itu, kita memahami bahwa dalam diri kita ada potensi, ya, maka kita akan keluar dari belenggu sehingga kita menjadi manusia yang BNP ya. Ya, jadi saya hanya mereview. Kita bersifat menerima keadaan yang kita lalui, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lalui. Kalau kita sudah bersifat BNP, maka kita akan menerima, bersih, menerima dan terbuka bahwa setiap tantangan yang Allah berikan kepada kita pasti ada jalan keluarnya. Nah, teman-teman sekalian, apa yang kita pikirkan tentang kahfi? Tentu kalau kita ditanya, pasti cara menjawab kita berbeda dengan teman-teman kita yang sudah duluan istirahat. Istirahat ya. Yang saya bayangkan tadi ini ada sekitar 70-an orang. Tapi ternyata masih ya, kalau dihitung nggak sampai 70. Artinya, boleh jadi sudah ada di antara mereka itu banyak yang istirahat. Cara berpikir mereka dengan kita tentang kahfi pasti beda. Dan cara berpikir ya kakak-kakak dengan yang alumni pasti juga beda tentang kahfi. Oleh karena itu kakak-kakak sekalian, kita sudah belajar tentang yang namanya TLC, time line control, di mana dari lahir sampai meninggal. Bagaimana kita supaya kita husnul khatimah dalam proses kehidupan kita itu ada ujian enak dan ada ujian tidak enak. Waalaikumsalam. Ada ujian enak dan ada ujian tidak enak. Maka begitu juga di kahfi. Kalau kita sudah memahami tentang teori TLC tadi itu, maka kita akan melalui proses demi proses di kahfi ini supaya ya dengan apa ya, bahwa pasti akan ada ujian enaknya, ada ujian tidak enaknya, yakin itu. Alhamdulillah saya sudah 1 tahun setengah di kahfi dan merasakan akan ada yang tidak enak pasti, dan ada pasti ujian yang enaknya pasti juga itu. 2 hal itu pasti selalu seperti ini. Maka disitulah kita belajar tentang TLC, bagaimana kita mengaplikasikan ya, teori-teori yang pernah didapatkan di semester 1. Maka kakak-kakak sekalian, tidak salah ketika kita ya melihat kahfinya, polanya sangat luar biasa. Di semester 1 itu kita pembersihan wadah, psikofundamen diri kita. Nah, kakak-kakak sekalian yang masuk di semester pikir, bagaimana di semester pikir itu diisi. Dan di semester 3 nanti, yaitu public speaking, disitulah kita dilatih untuk bagaimana menyampaikan. Jadi dibersihkan dulu wadahnya, setelah itu diisi, kemudian dilatih menyampaikan. Kalau kita sudah paham pola itu, saya yakin kita akan lebih semangat dan serius mengikuti kahfi. Kakak-kakak yang di awal istirahat tadi itu, karena mereka belum paham tahapan-tahapan kahfi. Kata Om Bagus di terakhir kata waktu habis, ada teori kahfi ya, yang sering kita dengarkan. Sebenarnya banyak yang saya siapkan, tapi saya singkat. Teori Om Bagus mengatakan kita tidak bisa apa kalau kita tidak tahu apa. Kita tidak bisa menjelaskan bagaimana itu kahfi kalau kita tidak tuntas mengikuti seluruh tahapan kahfi. Oleh karena itu kakak sekalian, ayo istiqamah untuk belajar kahfi. Sekian,